Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar anak-anak di rumah pada pagi hari ini? Semoga anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku di rumah, hari ini kita akan belajar PPKN tema 6 subtema 4 tentang pentingnya menghemat energi. Anak-anak, menghemat energi sebagai penerapan sila kelima Pancasila. Penggunaan sumber energi terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, diperlukan sikap hemat energi. Sikap hemat energi sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan sebagai padi dan kapas. Makna dari lambang padi dan kapas adalah pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Namun, keadilan ini juga berlaku semua aspek kehidupan manusia. Menghemat energi dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar generasi yang akan datang tetap dapat menikmati sumber energi tersebut. Berikut contoh sikap menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan TV saat tidak ditonton. Yang ketiga, mematikan AC saat tidak digunakan. Dan yang keempat, beralih menggunakan lampu hemat energi. Menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan. Ada perilaku hemat, ada juga perilaku boros energi. Perilaku boros merupakan perilaku tercela. Seorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli terhadap orang lain dan alam yang kita tempati. Berikut contoh sikap boros energi dan saran perbaikannya. Yang pertama, membiarkan televisi menyala ketika tidak ditonton. Saran perbaikannya adalah mematikan televisi ketika acara sudah selesai ditonton. Yang kedua, bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Saran perbaikannya adalah bermain mainan yang tidak menggunakan energi listrik. Ketiga, menyalakan semua lampu secara bersamaan. Saran perbaikannya, menyalakan lampu yang diperlukan saja. Yang keempat, menggunakan alat komunikasi elektronik sepanjang hari. Saran perbaikannya, menggunakan alat komunikasi elektronik ketika diperlukan saja. Dan yang kelima, membiarkan keran air menyala ketika tidak digunakan. Dan saran perbaikannya adalah mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Nah, selanjutnya, hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, agar semua berjalan dengan baik. Berikut contoh hak dan kewajiban dalam menghemat air. Yang pertama, hak, yaitu mengonsumsi air bersih, dan kewajibannya yaitu mengonsumsi air bersih sesuai kebutuhan dan menghabiskan air bersih minum yang telah diambil. Yang kedua,
Hak menggunakan air. Kewajibannya mematikan keran air ketika selesai digunakan. Lalu tidak main menggunakan air. Dan yang ketiga, hak terhindar dari sampah yang mengotori lingkungan. Kewajibannya adalah menjaga lingkungan agar selalu bersih dan membuang sampah di tempat sampah. Dan yang keempat, hak mendapatkan udara bersih. Kewajibannya merawat tanaman dengan baik, menjaga lingkungan dari sampah, pemupukan tanaman secara teratur. Berikut hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Anak-anak, energi yang ada di bumi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan baik dan hemat serta bijak. Berikut hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Yang pertama, hak mendapat energi untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, mengonsumsi air bersih, menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Kewajibannya, menggunakan energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, haknya menikmati lingkungan yang bersih dan asri. Kewajibannya, menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Ketiga, hak bebas menggunakan energi apa saja seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak. Dan kewajibannya menghemat penggunaan energi serta menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menggunakan energi di mana saja seperti di rumah, sekolah, dan tempat umum, dan kewajibannya menggunakan energi sesuai kebutuhan, serta mendahulukan menggunakan air tanpa listrik. Selanjutnya, hak menggunakan energi kapan saja, dan kewajibannya menghemat penggunaan energi. Hak menggunakan peralatan elektronik. Kewajibannya adalah mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan, serta membayar rekening atau pajak listrik. Nah, selanjutnya anak-anak memahami hak dan kewajiban di sekolah. Hemat energi dapat dilakukan di mana saja, termasuk di sekolah. Perilaku hemat energi dapat dilakukan bersama dengan teman-teman. Kerjasama untuk saling mengingatkan, mengerjakan, dan memberikan saran. Kita punya hak untuk memberikan saran perbaikan sikap kepada orang lain. Namun, kita juga berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan oleh orang lain. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat pada diri seseorang. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak terlepas dari kewajiban. Setelah melaksanakan kewajiban, kemudian akan memperoleh hak. Ayo pelajari bersama hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, berikut hak mendapatkan ilmu di sekolah. Kewajibannya mendengarkan pelajaran saat Bapak atau Ibu guru menerangkan. Selanjutnya, haknya menempati kelas yang bersih dan nyaman, dan kewajibannya
yaitu melaksanakan piket kelas. Nah, anak-anak, untuk tugasnya, tolong kalian kerjakan di buku tulis kalian. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.